warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nida Amalia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai literasi digital dan privacy online. Hari ini kita akan mengetahui bagaimana cara meningkatkan literasi digital dan mengetahui peran pendidikan dalam membangun kesadaran mengenai privasi online serta manajemen identitas digital. Di era digital yang sangat berkembang pesat saat ini, penting sekali untuk kita memahami risiko dan cara melindungi privasi kita di dunia maya. Sebelumnya, video ini akan membahas mengenai peran pendidikan dalam membangun kesadaran mengenai privasi online dan manajemen identitas digital. Di bagian pertama, kita akan memahami pentingnya literasi digital. Pada bagian pertama ini, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita akan memahami mengenai pentingnya literasi digital. Literasi digital sendiri mengacu pada kemampuan untuk menggunakan, memahami, dan menavigasi teknologi digital secara efektif dan aman. Ini meliputi keterampilan seperti mengakses, mengevaluasi, dan memproduksi informasi digital serta memahami implikasi sosial, etika, dan legal dari penggunaan teknologi yang kita pakai saat ini. Kurangnya literasi digital dapat membahayakan privasi dan keamanan kita di dunia maya. Misalnya, membagikan informasi pribadi secara sembarangan di media sosial dapat membuka pintu bagi pencurian identitas, pelecehan, atau pelanggaran privasi lainnya. Oleh karena itu, penting bagi semua kalangan, baik pelajar, orang tua, maupun profesional, untuk mendapatkan edukasi serta pelatihan mengenai literasi digital ini. Hal ini akan membantu mereka memahami risiko dan pengambilan tindakan pencegahan yang tepat. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan memahami mengenai privasi online dan manajemen identitas digital. Privasi online sendiri merujuk pada kemampuan untuk melindungi informasi pribadi dan aktivitas kita di dunia maya dari akses atau penggunaan yang tidak diinginkan. Ini mencakup data seperti nama, alamat, nomor telepon, informasi keuangan, dan informasi dengan bentuk sensitif lainnya. Membagikan terlalu banyak informasi di internet sendiri dapat membuka pintu bagi pencurian identitas, pelecehan, ataupun pelanggaran privasi lainnya. Pelaku kejahatan cyber dapat menggunakan informasi tersebut untuk tujuan yang merugikan dan mengancam para korbannya. Untuk melindungi privasi online, kita dapat mengambil langkah-langkah berikut ini. Yang pertama ada mengatur privasi di media sosial dan aplikasi lainnya untuk membatasi akses informasi pribadi. Lalu, menghindari membagikan informasi sensitif seperti nomor identitas, kata sandi, atau informasi keuangan secara online. Selanjutnya, menggunakan perangkat lunak keamanan seperti antivirus dan firewall untuk melindungi perangkat dari serangan siber. Berhati-hati dengan tautan lampiran atau permintaan informasi mencurigakan yang mungkin merupakan upaya penipuan atau phishing. Selain privasi online, kita juga perlu memperhatikan manajemen identitas digital. Ini merujuk pada cara kita mempresentasikan diri kita di dunia maya dan bagaimana citra online kita dapat terlihat oleh orang lain, dan tentunya citra kita sendiri akan diakses banyak oleh orang lain di dunia maya. Pentingnya untuk membangun citra diri yang positif dan profesional di dunia maya, terutama jika kita saat mencari pekerjaan atau terlibat dalam aktivitas bisnis atau profesional.
Hindari membagikan konten yang tidak pantas atau kontroversial dan pastikan untuk menjaga reputasi online yang baik. Bagian ketiga, kita akan memahami peran pendidikan. Pendidikan memainkan peran penting dalam membangun kesadaran dan keterampilan literasi digital di dalam masyarakat maupun institusi pendidikan yang dapat menyediakan kurikulum, pelatihan, dan sumber daya yang relevan untuk mengajarkan literasi digital kepada siswa maupun orang tua siswa. Beberapa contoh inisiatif yang dapat dilakukan oleh institusi pendidikan adalah seperti menyediakan kursus atau lokakarya mengenai privasi online, keamanan cyber, dan manajemen identitas digital. Lalu mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum negara seperti pelajaran teknologi informasi atau keterampilan hidup. Lalu selanjutnya mengadakan seminar atau kampanye kesadaran mengenai isu-isu terkait dengan literasi digital yang beredar di masyarakat. Lalu yang keempat ada menyediakan sumber daya online seperti panduan video dan materi pembelajaran mengenai literasi digital. Yang kelima ada melibatkan orang tua dan komunitas dalam upaya meningkatkan literasi digital, misalnya dengan mengadakan pertemuan atau lokakarya khusus untuk orang tua dengan tujuan untuk mengedukasi orang tua. Salah satu program yang telah berhasil meningkatkan literasi digital adalah inisiatif Be Internet Awesome dari Google. Program ini menyediakan kurikulum sumber daya yang dirancang untuk mengajarkan siswa mengenai keamanan online, privasi, dan etika di dunia maya. Literasi digital serta manajemen identitas sangat penting di era digital ini. Dengan meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam hal ini, diharapkan kita dapat melindungi privasi serta keamanan online kita, serta membangun citra diri yang positif di dunia maya. Pendidikan sendiri memainkan peran kunci dalam membangun literasi digital di masyarakat. Dengan kurikulum, pelatihan, dan sumber daya yang tepat, kita dapat membekali generasi muda dan seluruh masyarakat dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk bernavigasi dengan aman dan bertanggung jawab di dunia digital. Mari kita terus belajar dan meningkatkan literasi digital kita sehingga kita dapat memanfaatkan teknologi digital dengan cara yang aman, etis, dan produktif. Demikian materi lengkap untuk video pembelajaran ini kalian dapat menyesuaikan atau mengembangkan lebih lanjut dari materi yang telah saya paparkan sesuai kebutuhan kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di lain kali. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.